Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kata yang menguatkan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersatu hati, memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa setiap syukur kami oleh karena berkat yang kami rasakan di dalam hidup kami, di dalam kondisi sulit yang kami alami, kami tetap merasakan curahan kasih-Mu dan kami tetap merasakan pertolongan yang dari Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami dan memampukan kami di dalam ketidakmampuan kami dan di dalam keterbatasan kami. Kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu dan firman-Mu itu boleh menjadi penguatan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Kolose pasal 4, ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Yang demikian sabda Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan dan merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Kata lebih tajam daripada pedang, gitu. Atau juga ungkapan bahwa kata dapat memperdamaikan, tetapi kata juga bisa menghancurkan. Kata bisa menguatkan, tetapi kata juga bisa menghadirkan keputusasaan. Setidaknya kalimat itu yang diyakini oleh beberapa orang dan banyak orang, bahkan mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami itu. Baik sebagai orang yang berkata-kata maupun sebagai orang yang menerima kata-kata. Karena memang sejatinya kata menjadi menjadi instrumen yang nampaknya sangat sederhana, tetapi bisa menjadi pedang bermata dua. Seperti tadi, bisa meneguhkan, tetapi juga bisa menghadirkan keputusasaan. Bisa saling mendamaikan, tetapi juga bisa menghancurkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam teks yang kita baca pada hari ini, Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan satu nasihat, memberikan satu semacam wejangan begitu kepada orang-orang di sana. Kalau kita lihat dari teksnya, nampaknya teks ini yang kita baca ini nampaknya diperuntukkan bagi para tuan-tuan yang ada di sana. Karena sebelumnya terhubung dengan nasihat kepada istri, suami, kepada anak, juga kepada hamba, dan nampaknya ini bertujuan kepada tuan-tuan. Tetapi terlepas dari itu, ada nasihat yang menarik yang diberikan oleh Paulus, yaitu di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Paulus mengatakan bahwa hiduplah berhikmat, atau juga terimalah orang-orang luar, atau juga yang paling penting adalah pergunakanlah kata-kata itu dengan bijaksana, dengan hikmat, sehingga kata-kata yang kita keluarkan itu menghadirkan kasih bagi orang-orang yang mendengarnya. Hal ini menarik ketika kita refleksikan di dalam konteks hidup kita saat ini. terutama di tengah situasi pandemi saat ini.
secara psikologis atau secara secara rasa begitu, orang yang sedang berada dalam masalah atau orang yang sedang berada dalam situasi yang terhimpit, maka orang itu akan menjadi lebih sangat sensitif dibandingkan dengan biasanya. Pernah mengalami itu? Pernahkah panjenengan bercanda kepada orang yang biasanya orang ini diajak bercanda ya biasa aja. Tetapi tiba-tiba pada waktu itu, pada saat itu, pada momen itu, orang ini ternyata lagi bad mood gitu, moodnya lagi jelek, atau istilahnya sedang tidak bergairah begitu lah. Sehingga ketika kita mengeluarkan bercandaan, yang ada adalah orang itu bukan ikut tertawa dengan kita, tetapi orang itu menjadi tersinggung oleh bercandaan yang kita keluarkan atau kita lontarkan gitu. Nah, hal itu membuktikan bahwa di dalam situasi-situasi tertentu, di dalam keterhimpitan, di dalam masalah yang dialami, orang menjadi lebih sangat sensitif. Dan di situasi ini, siapa orang yang tidak sedih? Siapa orang yang tidak tidak sedang bad mood saat ini? Karena pergerakannya dibatasi, hanya di rumah, dan segala pekerjaan mungkin jadi amburadul, jadi berantakan, segala planning, rencana semua jadi berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu, yang paling menentukan saat ini adalah bagaimana kata-kata yang kita keluarkan, baik secara verbal ataupun secara tulisan di sosial media begitu. Nah, sekarang kata-kata di sosial media menjadi sangat tidak terbatas dan tidak tersaring. Semua orang bisa berkata-kata apapun di sosial media. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kata-kata yang kita keluarkan di sosial media untuk merespon sesuatu, untuk merespon perkataan orang, untuk merespon argumen orang, untuk merespon pemikiran orang, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu memberikan penguatan bagi dia, memberikan penguatan bagi orang lain, ataukah kita justru menghancurkan orang itu atau juga menghadirkan keputusasaan bagi orang lain? Marilah kita berpikir sebelum berkata-kata. Jangan malah sebaliknya, kita berkata-kata dulu, mikirnya belakangan. Seringkali ketika itu terjadi, yang menjadi korban, yang harus menerima efeknya adalah perasaan orang lain. Oleh karena itu, mari kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata, baik kata-kata verbal, namun yang secara terkhusus juga saat ini adalah kata-kata dalam sosial media, dalam WhatsApp, dalam Facebook, IG, atau apapun itu platform yang digunakan. Dan biarlah kata-kata yang kita keluarkan bukan menghadirkan keputusasaan bagi orang lain, tetapi biarlah kata-kata itu bisa menjadi penguatan bagi orang lain. Lalu pertanyaan refleksinya adalah, sejauh mana kita berpikir tentang kata-kata yang kita keluarkan? Apakah kita sungguh-sungguh memikirkan dengan sungguh sebelum kita mengeluarkan kata-kata? Ataukah kita hanya asal saja mengeluarkan kata-kata? Masalah orang yang tersinggung, itu urusan dia. Apakah itu yang kita lakukan? Ataukah ada hal lain, ada cara lain bagi kita untuk mengatur kata-kata kita? Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita saat ini datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap persoalan kita, dan juga memohon kekuatan dari Tuhan, supaya Ia membimbing kita di dalam hikmat, di dalam kita mengeluarkan kata-kata kita di hadapan orang lain. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena firman yang kami telah renungkan bersama, firman yang telah kami dengar bersama, ketika Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana seharusnya kami dapat hikmat, dapat berlaku dengan bijaksana di dalam menggunakan dan mengolah kata-kata kami, Tuhan. Seringkali dalam hidup kami tidak berpikir panjang untuk menggunakan kata-kata kami, sehingga hasilnya banyak orang di sekitar kami yang merasa tersakiti oleh karena kata-kata kami yang kami keluarkan, baik itu kata-kata verbal, kata-kata tulisan di dalam sosial media, ataupun juga kata-kata isyarat apapun itu. Bapa, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat hidup dengan hikmat dan bijaksana yang dari-Mu, sehingga kata-kata kami dapat menguatkan sesama kami, bukan menghadirkan keputusasaan
ataupun melemahkan hati dan kehidupan mereka. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan sakitnya dan sedang bergumul dengan proses pemulihan, proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ana Amoresia, Saudari Hosiana, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Ibu Naomi Yoswantari, keluarga Bapak Budiarto, Tri Budiarto, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, keluarga Bapak Prakoso Dewandono, keluarga Bapak Sunarto Saputro, keluarga Bapak Ridya Primandoko, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Roswindra dan keluarga, Saudara Yunan Widiatmoko, keluarga Bapak Menteng Gohong, keluarga Bapak Ediono, Ibu Ana Iritasari, Ibu Dina putri dari Bapak Prayit, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap proses yang saat ini sedang mereka jalani. Mungkin tidak menyenangkan, pastinya mungkin muncul perasaan putus asa, muncul perasaan lelah di dalam proses pengobatan mereka, di dalam proses yang harus mereka jalani. Tetapi biarlah Tuhan yang hadir memberikan semangat bagi mereka. Tuhan yang memberkati mereka dan melancarkan setiap proses penyembuhan, proses pemulihan yang saat ini sedang mereka jalani ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai saudara-saudara yang terkasih, boleh juga saling menguatkan saudara-saudara kami ini dengan kata-kata yang menyemangati mereka, dengan kata-kata yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Kami serahkan juga Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini sedang bergumul dengan fisik yang semakin menurun oleh karena usia yang semakin bertambah. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga Bapak Ibu kami serta orang tua kami yang lainnya. Biarlah Tuhan juga hadir bagi mereka. Tuhan senantiasa menolong mereka di masa-masa tua mereka. Biarlah kebahagiaan dan kedamaian senantiasa boleh mereka rasakan. Sehingga pengharapan dan segala kehidupan mereka boleh mereka gantungkan hanya kepada Tuhan. Bapa, kami saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis. Kami berdoa untuk seluruh dokter, untuk perawat dan juga seluruh karyawan medis yang sedang bertugas saat ini dengan keras, dengan perjuangan yang ekstra di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Juga dengan seluruh relawan-relawan yang saat ini juga sedang bertugas, biarlah Tuhan memberkati mereka senantiasa. Di tengah pekerjaan yang tidak mudah ini, biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan, berkat Tuhan boleh mereka rasakan di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, dan di dalam semangat untuk terus melayani. Dan biarlah kami juga boleh mendorong, boleh menolong saudara-saudara kami ini Tuhan, dengan kami tetap menjaga diri kami tetap menjaga kesehatan kami masing-masing, dan kami tidak menyepelekan situasi yang ada di sekitar kami. Bapa, kami serahkan juga untuk persekutuan kami Tuhan, di GKJ Sarimulyo ataupun juga di gereja-gereja serta komunitas-komunitas lain di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah Tuhan yang hadir bagi kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang semakin mengeratkan rasa mengeratkan emosi kami satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh saling mendukung sebagai persekutuan dan kami boleh saling hidup bersama, hidup saling menguatkan dan bukan hidup saling melemahkan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan kami dan yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Di tengah pandemi yang pekerjaan semakin sulit, di tengah PPKM yang juga mungkin sangat berdampak bagi pekerjaan-pekerjaan untuk saudara-saudara kami, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kecukupan di dalam setiap kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan saudara-saudara kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan kecukupan atas mereka. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan yang hadir menganugerahkan kesehatan bagi kami, Tuhan yang memberikan terus kesadaran bagi kami,
untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah hidup kami, dan kami tidak sembarangan di dalam berkata, tidak sembarangan di dalam bertindak, dan kami dapat menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami serahkan seluruh pergumulan kami, dan kami serahkan segala rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang menguatkan kami, dan kasih Tuhan yang meneguhkan serta menyemangati hidup kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.